Sekarang tahun 2027 dan semua rumor itu benar. Militer Tiongkok sedang bergerak, ratusan ribu tentara sedang dipersiapkan. Sementara Presiden Xi Jinping menunggu saat yang tepat untuk memberikan perintah menyerang Taiwan. Australia mengamati dan menunggu. Australia sadar akan terdampak perang ini, siapapun pemenangnya. Karena itu, mereka harus merespons dan inilah cara Australia melakukannya. Xi memberikan perintah, invasi pun dimulai. Pasukan invasi besar-besaran Tiongkok dibangun di sepanjang pantai Provinsi Fujian, membentang sekitar 3.750 km atau sekitar 2.330 mil. Dengan lebih dari 2.000 pulau di perairannya, pesisir ini jadi titik peluncuran sempurna untuk invasi. Secara geografis, ini provinsi Tiongkok terdekat dengan Taiwan dan kedekatan ini penting karena Tiongkok menghadapi tantangan besar. Xi ingin pasukannya segera merebut pelabuhan-pelabuhan Taiwan. Semakin lama fase awal berlangsung, peluang pasukan sekutu pimpinan Amerika Serikat, Jepang, dan Australia menghentikan Tiongkok semakin besar. Bukan kapal Tiongkok yang bergerak lebih dulu, tapi misil-misil yang harus diluncurkan terus-menerus. Mereka melakukannya saat Tiongkok meluncurkan rentetan proyektil ke pantai Taiwan dengan tujuan melemahkan pertahanan pasukan yang harus diatasi oleh pasukan Xi. Angkatan Laut dan Udara Taiwan menanggung serangan itu dengan Angkatan Laut kemungkinan kehilangan banyak dari 91 kapal termasuk sebagian dari 21 fregat, beberapa kapal patroli, dan mungkin 1 atau 2 dari 4 kapal perusak. Tiongkok juga cerdik, menargetkan pangkalan udara di seluruh Taiwan untuk menghancurkan sebanyak mungkin dari 720 pesawat militernya. Sebanyak 258 jet tempur milik Taiwan akan menjadi target utama di sini. Semakin banyak yang dihancurkan, langit makin terbuka untuk jet tempur dan pesawat serang Tiongkok. Taiwan terkejut dan terluka, namun Xi sadar tugas berat baru dimulai. Setelah serangan rudal Tiongkok, Amerika Serikat dan Jepang mengerahkan pasukan di Indo-Pasifik. Pesawat pengebom mulai terbang dari pangkalan Jepang, menyerang provinsi Fujian dengan rudal jelajah jarak jauh dan bom. Kapal-kapal Amerika dan Jepang dikerahkan, tujuannya di sini adalah untuk memperlambat Tiongkok. Kapal-kapal butuh waktu untuk tiba di Selat Taiwan agar bisa mempengaruhi pasukan Tiongkok. Jika armada Tiongkok bisa diperlambat hingga militernya tak mampu menguasai Taiwan, dalam beberapa hari Taiwan punya peluang. Disinilah peran Australia jadi penting. Australia tidak memiliki angkatan laut yang sangat kuat, bahkan angkatan lautnya pun tidak bisa bersaing langsung dengan Tiongkok. Menurut Global Firepower, angkatan laut Tiongkok memiliki 796 kapal, jauh lebih banyak dibandingkan 45 kapal milik Australia. Tiongkok punya kapal induk, kapal selam 10 kali lebih banyak, serta puluhan kapal perusak dan fregat tambahan. Namun, Australia jauh dari kata tak berdaya, meskipun mereka tidak akan memimpin dalam pertempuran melawan Tiongkok. Australia akan berperan penting mendukung pertahanan Taiwan, sambil memberi waktu bagi Amerika Serikat dan Jepang mengerahkan kekuatan laut dan udara. Kapal Australia mungkin akan ikut bertempur sendiri. Tonton terus untuk tahu caranya. Namun, pada tahap awal invasi Tiongkok ke Taiwan, dukungan adalah kuncinya. Angkatan Laut Australia mulai bergerak dan bekerja sama lebih erat dengan pasukan Amerika Serikat di negaranya. Pusat Studi Strategis dan Internasional atau Center for Strategic and International Studies bahkan telah menguraikan peran ini untuk Australia dalam skenario War Games. Januari 2023 untuk peristiwa ini, menurut Center for Strategic and International Studies, karena hubungan dekat dengan Amerika Serikat dan penempatan pasukan Amerika Serikat Australia memberikan akses, pangkalan, dan izin terbang saat damai. Pasukan Australia akan ikut serta dalam pertempuran di Laut Cina Selatan, namun tidak akan tersedia karena operasi di sekitar Taiwan. Itu ringkasan yang cukup akurat tentang apa yang akan terjadi di tahap awal invasi Tiongkok. Di Darwin, yang berada di wilayah utara Australia, terjadi arus keluar pasukan Amerika Serikat yang semuanya dikerahkan menuju Taiwan.
Beberapa kapal Australia juga meninggalkan kota itu. Sayangnya, kekuatan Angkatan Laut Australia tidak optimal karena Tiongkok tidak menunda invasi ke Taiwan beberapa tahun lagi. Ada beberapa keunggulan. Australia memiliki drone Ghost Shark yang siap dikerahkan. Drone pertama ini telah siap untuk uji penerimaan laut pada November 2025 lebih awal dari rencana pengiriman pada Januari 2026. Untungnya bagi Australia dalam skenario ini, semua berjalan lancar dalam pengujian tersebut. Produsen Ghost Sharks dan Darryl berhasil meningkatkan produksi pada tahun 2026 untuk mengirimkan beberapa drone ke Australia. Produksi penuh belum selesai. Darryl berencana mengirim semua Ghost Sharks yang dipesan dalam 5 tahun setelah 2025 Australia sudah memiliki beberapa, dan itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sayangnya, aset lain belum siap tepat waktu. Di bawah perjanjian Australia, United Kingdom, United States, antara Australia, Amerika Serikat, dan Inggris, Australia berencana membeli 3 kapal selam kelas Virginia buatan Amerika Serikat pada tahun 2032 dengan opsi untuk membeli 2 lagi. Kesepakatan itu masih belum selesai saat Tiongkok menginvasi Taiwan, begitu juga pembangunan kapal selam nuklir Australia, United Kingdom, United States untuk Angkatan Laut Australia dan Inggris. Pembangunan kapal selam belum akan dimulai sebelum kapal selam kelas Virginia tiba di Australia, dan meski dipercepat, kapal-kapal itu belum siap dalam beberapa tahun ke depan. Lupakan soal berapa minggu sejak invasi Tiongkok ke Taiwan, Australia harus memanfaatkan sumber daya yang ada, dan mungkin itu sudah cukup. Kembali ke Darwin, beberapa kapal telah dikerahkan dan pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di sana sedang dalam perjalanan menuju Taiwan. Ini bukan kekuatan utama Amerika Serikat. Sebagian besar adalah marinir dari Divisi Ekspedisi Marinir Pertama yang ditempatkan sebagai pasukan rotasi marinir di Darwin. Mereka kemungkinan besar akan beroperasi di Taiwan, meski Amerika Serikat juga bisa memanfaatkan mereka untuk mengganggu Provinsi Fujian. Anggota Angkatan Udara Kerajaan Australia atau Royal Australian Air Force yang ditempatkan di Pangkalan Royal Australian Air Force Darwin mungkin juga akan siaga. Pangkalan ini adalah markas Skuadron 452 Royal Australian Air Force dan elemen tempur udara Marine Rotational Force. Namun, pesawat Australia tidak akan berperan besar dalam tanggapan terhadap Taiwan. Pine Gap akan lebih penting. Terletak di pedalaman Australia Tengah, pangkalan rahasia ini berada di area yang dijaga ketat dan tersembunyi di lembah terpencil, terlindung dari mata-mata. Hanya sedikit yang diketahui tentang fasilitas pertahanan bersama ini. Fasilitas ini dibentuk CIA pada 1966 berdasarkan kesepakatan Australia dan Amerika Serikat. Kedua negara masih mengendalikan bersama aset yang disebut The Guardian sebagai situs intelijen Amerika paling berharga di luar Amerika Serikat. Pada awal invasi Tiongkok ke Taiwan, Pine Gap akan membuktikan reputasinya. Intelijen mulai mengalir dari Pine Gap juga ke tentara Amerika Serikat yang dikerahkan. Pine Gap kemungkinan juga berfungsi sebagai fasilitas peringatan dini bagi pasukan sekutu jika rudal Tiongkok diluncurkan bersama kapal Australia yang baru keluar dari Darwin. Satelit di atas Indo-Pasifik akan melacak rudal balistik dari daratan Tiongkok dan memberi data penting ke intelijen Pine Gap. Kemungkinan rudal ini menarget Australia kecil, namun Pine Gap bisa memberi peringatan pada otoritas Taiwan agar siap menghadapi serangan berikutnya setelah serangan awal. Kapal perang Australia yang dikerahkan kemungkinan besar adalah kapal perusak kelas Hobart milik Angkatan Laut Australia. Kapal-kapal ini mulai beroperasi pada 2017 setelah Australia memilih Lockheed Martin pada 2007 untuk mengembangkan kapal perusak baru bagi Angkatan Laut Australia dan menawarkan banyak kemampuan. Mereka punya kemampuan anti udara, anti permukaan, dan anti kapal selam, sehingga menjadi stasiun radar terapung untuk mengumpulkan intelijen. Dengan jangkauan 5.000 mil laut dan 28 knot kapal ini dapat bermanuver di jalur perairan Indo-Pasifik. Setiap kapal akan diawaki sekitar 200 orang. 3 kapal perusak kelas Hobart Australia diperkirakan fokus menjaga jalur utama
di sekitar Jepang dan Australia tetap terbuka. Karena Angkatan Laut Tiongkok yang besar kemungkinan akan memblokade Taiwan, meski kapal kelas Hobart sangat berbahaya. Dan kapal ini dilengkapi dengan sistem peluncur vertikal, Mark 41 dengan 48, sel sistem senjata Harpoon yang canggih, serta sistem senjata Mark 34 dengan dudukan meriam, Mark 45 Mod 4. Kapal ini kurang daya tembak untuk menembus pertahanan Tiongkok. Kapal kelas Hobart berpatroli dan mengirim informasi bersama kapal lain dari Angkatan Laut Australia. Kapal selam akan segera tiba, tapi Anda harus menonton untuk tahu peran mereka. Kembali ke Taiwan, semua berjalan sesuai rencana. Xi. Serangan rudal kilat Tiongkok cukup melemahkan Taiwan sehingga kapal amfibi Tiongkok bisa mulai mendarat. Prajurit di pantai-pantai pulau itu, yang disebut Pantai Merah, banyak di antaranya berada di pantai barat Taiwan dan sebagian lainnya di utara negara itu telah menjadi sasaran. Tidak semua dikuasai Tiongkok, tapi banyak pertahanan Taiwan hancur sehingga pendaratan bisa dilakukan. Pasukan Tiongkok kini bertugas merebut pelabuhan, pangkalan udara, dan kota di Taiwan, terutama dua yang pertama. Semakin lama pelabuhan dan pangkalan udara dikuasai Tiongkok, semakin banyak kapal dan pesawat yang bisa membawa pasukan dan peralatan ke Taiwan. Namun, hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meski Pantai Merah memang rentan, Taiwan sendiri adalah benteng alami, seperti dicatat Dewan Hubungan Luar Negeri pada Juni 2024. Selat Taiwan memiliki lebar lebih dari 90 mil perairan bergelombang, serta menghadapi dua musim monsun dan berbagai cuaca ekstrim tiap tahun. Invasi Tiongkok harus dilakukan pada waktu yang sangat tepat dan hanya punya beberapa bulan untuk memaksimalkan keuntungan sebelum Selat Taiwan jadi perangkap maut. Di Taiwan, ada pegunungan yang lebih dikenal di sana daripada di Tiongkok, dan pegunungan ini melindungi Taipei. Penyergapan akan menghadang pasukan Tiongkok saat maju, memberi Australia dan sekutunya waktu lebih untuk bertindak, waktu yang sangat dibutuhkan. Tiongkok meluncurkan rudal ke pangkalan Jepang, tempat Jepang dan Amerika Serikat menempatkan kapal, menyebabkan kerusakan berat. Sedangkan untuk Australia, negara itu relatif tidak terluka, karena jarak antara Australia dan Tiongkok membuat serangan semacam itu menjadi sulit. Namun, jarak tersebut juga berarti bahwa kapal apapun yang dikerahkan Australia ke arah Taiwan akan memerlukan waktu sekitar 5 hari untuk mencapai tujuan mereka. Tiongkok mempersulit kapal Australia dengan mengirim kapal ke jalur yang dijaga Australia agar tetap terbuka. Ini bisa jadi contoh pertama pertempuran Tiongkok-Australia. Kapal-kapal harus menjaga jalur perairan tetap terbuka. Disinilah kekuatan kapal selam Australia berperan, meski mereka belum menerima kapal selam dari kemitraan Australia, United Kingdom, United States. Namun, Australia memiliki armada yang ditempatkan di Her Majesty's Australian Ship Sterling yang terletak di Pulau Garden, dekat kota Perth, di Australia Barat. Armada ini memiliki 6 kapal selam kelas Collins yang akan dikerahkan seiring makin jelasnya strategi Angkatan Laut Tiongkok. Ke-6 kapal selam tersebut adalah kapal selam serang diesel listrik, yang berarti tidak ada satupun yang sebanding dengan kapal selam nuklir yang lebih canggih yang dimiliki oleh Tiongkok maupun Amerika Serikat. Namun, semuanya dapat mencapai kecepatan hingga 20 knot saat berada di bawah air, dan mereka dapat tetap berada di bawah permukaan laut selama 70 hari sebelum muncul ke permukaan. Masing-masing juga memiliki 6 tabung torpedo berukuran 530 mm, dan mereka dapat membawa rudal anti kapal Harpoon, serta jika diperlukan ranjau untuk menggantikan torpedo mereka. 6 kapal selam ini tetap mengancam Angkatan Laut Tiongkok meski tak secanggih kapal selam nuklir. Kapal selam kelas Collins Australia sangat senyap. Mereka kemungkinan akan dikirim ke Kepulauan Indonesia dan Laut Cina Selatan untuk memburu kapal perang dan kapal selam Tiongkok. Australia juga mungkin menahan beberapa kapal selam dan fregatnya guna melindungi jalur masuk ke Australia dari ancaman bawah laut Tiongkok. Di Taiwan, Xi mungkin baru sadar telah menyebar pasukan, khususnya aset Angkatan Laut Tiongkok terlalu tipis. Titik pendaratan sudah berhasil dibuat,
meski kemungkinan besar lokasinya di Taiwan Selatan. Pelabuhan di utara Taiwan, termasuk Taipei, sudah dihancurkan Taiwan sebelum armada Tiongkok datang. Tentara yang mendarat di Pantai Merah Utara jumlahnya terbatas dan mudah disergap di pegunungan. Yang lebih buruk lagi bagi Xi, pesawat-pesawat Taiwan masih terbang, begitu juga pesawat Jepang dan Amerika Serikat yang datang ke Taiwan dari pangkalan udara Amerika Serikat di Jepang. Kapal induk Amerika Serikat di Indo-Pasifik, baik yang ada maupun yang digunakan melawan Tiongkok, masih bisa diperdebatkan. Pada satu waktu, pada Juli 2025, Amerika Serikat memiliki 4 kapal induknya di Indo-Pasifik yang tiba sebagai respons terhadap Tiongkok yang memamerkan kekuatan angkatan lautnya dengan mengirim 2 kapal induknya ke Samudra Pasifik. Mungkin Amerika Serikat memiliki intelijen yang menunjukkan rencana Xi untuk menyerang lebih awal, dan jika memang demikian, mungkin ada beberapa kapal induk Amerika yang beroperasi di perairan dekat Taiwan. Setelah beberapa minggu invasi, Tiongkok sekarang sedang berlomba dengan Tai. Kapal-kapal barat perlahan mengikis blokade laut Tiongkok di sekitar Taiwan. Pendirian pangkalan Tiongkok di selatan Taiwan membuat tentara harus menempuh jarak sangat jauh ke infrastruktur utama. Itu terjadi saat pasukan Taiwan bergerak ke selatan menghadang mereka, sering di hutan dan pegunungan. Mendaratkan sebanyak mungkin infanteri dan peralatan sekarang sangat penting bagi Tiongkok, karena tidak akan lama lagi sebelum pasukan Angkatan Laut Sekutu menerobos dan menargetkan pangkalan Tiongkok tersebut. Perang Taiwan semakin menjadi konflik global. Sementara itu, Filipina bisa mulai terlibat. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Negara itu, Romeo Browner, menyatakan pada April 2025 bahwa keterlibatan itu tak terhindarkan. Jika Tiongkok menyerang Taiwan dan kapal Filipina terlibat, Australia bisa mengirim lebih banyak angkatan laut untuk membantu sekutu melawan kapal Tiongkok di sekitar Selat Taiwan. Sekarang, Australia telah mulai mengerahkan lebih banyak pesawatnya. Armada negara itu yang terdiri dari 13 pesawat patroli maritim P-8A Poseidon kembali terbang dan memindai lautan. Dukungan adalah tujuannya. Terbang dari pangkalan IAAF Edinburgh yang terletak sekitar 15 mil di utara kota Adelaide di bagian selatan Australia. Pesawat-pesawat ini serbaguna dan efektif. Peran utamanya adalah peperangan anti kapal selam dan anti permukaan, terutama dalam konteks invasi Tiongkok ke Taiwan. Pesawat ini juga berfungsi sebagai aset pencarian, penyelamatan, dan intelijen maritim. Hal itu terus membantu Angkatan Laut Australia dan sekutunya saat serangan terhadap Angkatan Laut Tiongkok berlanjut. Dengan bantuan drone MQ-4C Triton, pesawat Poseidon ini memberikan kesadaran situasi. Australia juga bisa mengerahkan armada kecil pesawat C-130 dan C-17 untuk memindahkan peralatan dan pasukan sekutu. Kemampuan logistik akan sangat penting saat Amerika Serikat dan Jepang mematahkan blokade Laut Tiongkok. Dengan serangan rudal dari Jepang dan serangan udara dari kapal induk Amerika, Australia tetap memberi intelijen dan dukungan. Aset sekutu lainnya yang menyebabkan kerusakan nyata. Dan disinilah invasi Tiongkok mulai gagal. Dengan rudal anti kapal, mereka mulai menipis setelah menghabiskan persediaan sekitar 400 proyektil Dongfeng 26 bersama dengan banyak senjata anti kapal lainnya. Tiongkok kehabisan pilihan untuk menyerang armada sekutu di Taiwan. Infanteri Tiongkok terjebak di medan berbahaya yang dimanfaatkan Taiwan untuk mempertahankan titik militer penting. Untuk Australia, mereka tetap melakukan tugas seperti sebelumnya. Kapal pendukung dan pesawat mereka kini lebih mudah bekerja karena Angkatan Laut Tiongkok makin berkurang. Xi harus mulai mengirim kapal-kapal yang sebelumnya beroperasi di perairan luar Taiwan ke Selat Taiwan untuk memperkuat blokade laut. Itu tidak cukup. Armada permukaan Australia juga bergerak menuju Selat Taiwan, di mana mereka ikut serta dalam penghancuran armada amfibi Tiongkok. Masalah bagi Xi adalah Tiongkok harus memberi pukulan keras sejak awal jika tidak akan terjebak perang melelahkan. Selama ada cukup waktu, terutama bagi pembela Taiwan, pasukan sekutu dapat melemahkan kekuatan Angkatan Laut Tiongkok hingga tidak efektif. Ketika Selat Taiwan terbuka,
lebih banyak kapal Tiongkok hancur. Australia mungkin akan terlibat, namun dukungannya saat invasi akan jauh lebih berharga. Xi sadar telah bertindak terlalu jauh. Jika hanya melawan Taiwan, Tiongkok mungkin bisa menang dan punya waktu lebih banyak mengirim pasukan ke sana. Jika Tiongkok tidak perlu khawatir tentang respons Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, mungkin ceritanya akan berbeda, tetapi Tiongkok memang harus khawatir. Karena terlalu tersebar dan banyak target, invasi Tiongkok gagal. Meski bukan pemeran utama pertahanan Taiwan, Australia tetap berperan penting di pasukan sekutu agar kerusakan Tiongkok pada Taiwan tidak jadi bencana besar. Meskipun ini hanya salah satu dari beberapa kemungkinan, jika Tiongkok menginvasi Taiwan, yang pasti Australia akan terlibat dalam banyak skenario tersebut. Jika Australia mundur dan hanya menonton, itu hanya menunda hal yang tak terelakkan, yaitu tetap terseret ke pertempuran. Menurut Australian Strategic Policy Institute, yang menyatakannya secara belak-belakan pada 2025, kelemahan utama debat Australia soal Taiwan adalah penyederhanaan, yaitu hanya membahas ikut campur atau tidak, seolah konflik pasti terbatas di Taiwan. Faktanya, invasi akan jauh lebih kompleks, kata lembaga pemikir itu. Kita harus menjawab, kita akan ikut campur. Hal lain terlalu berisiko. Jika kemenangan Tiongkok di Taiwan mengubah keseimbangan kekuatan Indo-Pasifik, Xi bisa jadi justru menggagalkan ambisi Tiongkok atas Taiwan. Kekacauan melanda Tiongkok ketika beberapa penasihat militer terpercaya Xi berbalik melawannya dalam upaya perebutan kekuasaan. Para penasihat memperingatkan untuk tidak buru-buru menyerang Taiwan. Kini mereka sudah tiada, tak ada yang menghentikan Xi, dan ini jadi masalah besar bagi Tiongkok, lebih dari yang Presiden tahu. Tonton videonya untuk info lebih lanjut. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton.